Halo para pecinta MotoGP, apa kabar di sana? Kembali lagi bersama kami tim Expo Story. Kali ini kami bagikan informasi tentang aksi heroik dan perjalanan karir Valentino Rossi, sang legenda MotoGP yang fenomenal. Valentino Rossi merupakan salah satu pebalap terbaik MotoGP. Selama masa debutnya dia berhasil meraih berbagai gelar juara di beberapa kelas. Tercatat dalam situs MotoGP, selama membalap dari tahun 1996 sampai 2021, Valentino Rossi telah ikut berkompetisi sebanyak 26 musim, dan meraih 9 gelar juara dunia. Pada kelas 125cc, pebalap berjuluk The Doctor ini telah ikut berpartisipasi dalam 30 balapan. Sementara di kelas 250cc, Rossi mampu meraih 1 gelar juara dunia dengan 14 kemenangan, 21 podium, dan 5 pole dalam 30 balapan. Adapun untuk di kelas utama, prestasi Valentino Rossi bisa dibilang paling gemilang. Selama melakoni 372 balapan di kelas MotoGP atau 500cc, ia mampu meraih 7 gelar juara dunia, dengan 29 kemenangan, 199 podium, dan 55 pole. Atas pencapaian tersebut, Valentino Rossi kini menyabet gelar sebagai legenda MotoGP yang berpengaruh. Hal ini dibuktikan selain karena capaiannya, dia pun mampu mencetak regenerasi pebalap tangguh di berbagai kelas pagelaran balap Grand Prix. Salah satu anak didiknya yang paling menonjol yakni Francesco Bagnaia, sang juara MotoGP tahun 2022 dan 2023. Pria yang akrab disapa Pecco ini, merupakan jebolan VR46 Riders Academy. Selain Pecco, pebalap MotoGP jebolan VR46 Riders Academy yang pernah dimentori oleh Valentino Rossi yakni Franco Morbidelli, Luca Marini, dan Marco Bezzecchi. Sementara di kelas Moto2 ada nama Celestino Vietti, Niccolò Antonelli, dan Andrea Migno. Capaian gemilang dari sang legenda MotoGP ini tentu tidak lepas dari aksi heroik di lintasan. Salah satu penampilan terbaik Valentino Rossi selama berkarir di MotoGP terjadi pada tahun 2015. Drama hingga konspirasi mengiringi langkah Valentino Rossi ketika memulai balapan GP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo. Hal ini dikarenakan dia harus start dari urutan paling belakang, yakni urutan 26. Meski demikian, tetap saja jam terbang tidak dapat membohongi, dengan pengalaman dan ketangguhan yang dimiliki sang legenda, membuatnya berhasil mengakhiri balapan terakhir MotoGP musim 2015 itu di posisi keempat. Aksi heroik Rossi di GP Valencia tentunya masih diingat oleh penggemar MotoGP di seluruh belahan dunia. Pasalnya, GP Valencia menghadirkan drama persaingan yang melibatkan Rossi dengan rekan satu timnya di Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo. Drama pada pagelaran balap GP Valencia, dimulai dari insiden yang melibatkan Rossi dan Marquez di IP Malaysia yang berlangsung di sirkuit Sepang. Kala itu pada lap ke-13, Rossi dan Marquez bersaing ketat untuk memperebutkan posisi ketiga. Di sisi lain, Lorenzo memimpin balapan diikuti oleh Dani Pedrosa di belakangnya. Tepat pada tikungan ke-14, Marquez melakukan manuver untuk menyalip Rossi. Tidak mau kalah, Rossi mencoba melindungi posisinya dengan menutup ruang gerak Marquez sehingga kedua motor saling berdempetan. Entah disengaja atau tidak, kaki Rossi sempat menyentuh motor Marquez ketika saling berdempetan, dan pada akhirnya Marquez terjatuh serta gagal melanjutkan balapan setelah insiden tersebut. Dikarenakan Marc Marquez tak dapat melanjutkan balapan, Rossi pun kemudian mengakhiri balapan GP Malaysia dengan finish di posisi ketiga di belakang Pedrosa dan Lorenzo. Dengan keberhasilan naik podium membuat Rossi terus menjaga peluang menjadi juara dunia MotoGP 2015 dengan keunggulan 7 poin dari Lorenzo. Namun berselang dari raihan podium ketiganya, Rossi ternyata dihukum penalti 3 poin oleh Federasi Balap Motor Dunia FIM karena dianggap sengaja menendang Marquez. Hukuman itu memang tidak berpengaruh terhadap hasil GP Malaysia, akan tetapi Rossi harus memulai balapan dari urutan paling belakang. Atas putusan yang dikeluarkan oleh FIM itu, Movistar Yamaha dan Rossi sempat berupaya mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS agar FIM mencabut hukuman penalti. Namun pada akhirnya, CAS menolak banding yang diajukan oleh Movistar Yamaha sehingga membuat Rossi tetap harus memulai balapan GP Valencia dari posisi 26. Atas putusan tersebut, sebelum gelaran MotoGP Valencia dimulai,
Sempat muncul juga petisi yang meminta FIM membatalkan hukuman untuk Rossi. Namun hal itu tidak menggoyahkan keputusan yang sudah dibuat. Di sisi lain, seusai balapan GP Malaysia, Rossi sempat menuduh Marquez bertindak tidak sportif. Bahkan Rossi menyebut Marquez sengaja memprovokasinya di sirkuit Sepang untuk memberi Lorenzo jalan menuju gelar juara dunia. Pernyataan itu membuat munculnya dugaan konspirasi sesama pebalap Spanyol yakni Lorenzo, Marc Marquez, dan Dani Pedrosa yang kala itu membalap untuk Repsol Honda. Mereka disinyalir bekerja sama menggagalkan Rossi menjadi juara dunia. Dikarenakan memulai posisi start dari urutan 26, membuat Rossi memilih untuk fokus pada pagelaran balap di GP Valencia, dan melupakan drama yang terjadi di GP Malaysia. Dia pun menargetkan harus finish di belakang Lorenzo agar bisa menjadi juara dunia. Kala itu pada lap pertama di GP Valencia, Rossi langsung tancap gas dan berhasil melewati lebih dari 10 pembalap untuk menempati posisi 15. Rossi terus konsisten menjaga kecepatannya hingga berada di urutan ke-9 pada lap ketiga. Kemudian dia berhasil menempati posisi keempat ketika balapan memasuki lap ke-13. Namun sejak saat itu, Rossi kesulitan mengejar Pedrosa, Marquez, dan Lorenzo yang berada di tiga terdepan. Jarak antara Rossi dan Lorenzo yang memimpin balapan bahkan sempat sampai 19,8 detik. Usaha yang dilakukan Rossi untuk meraih gelar juara dunia MotoGP ke-10 pada akhirnya pupus setelah hanya mampu finish di urutan 4. Rossi kemudian harus rela melihat Lorenzo meraih gelar juara dunia MotoGP untuk ketiga kalinya. Meski demikian, Rossi tetap mendapatkan lampu sorot dari balapan GP Valencia musim 2015. Setelah berkeliling lintasan untuk menyapa penggemar, Rossi langsung menuju padek untuk memarkir motornya. Sebelum masuk padek, Rossi disambut bak pahlawan dengan tepuk tangan oleh ratusan orang yang sudah menunggu. Menariknya, perayaan Lorenzo di podium GP Valencia bahkan kalah ramai dari sambutan yang diterima Rossi di padek. Saya tidak cukup cepat hari ini. Mungkin jika memulai balapan dengan normal, saya bisa memberi perlawanan untuk Jorge Lorenzo, kata Rossi seusai balapan GP Valencia dikutip dari situs MotoGP. Atas adanya drama hingga dugaan konspirasi pebalap Spanyol, membuat sebagian orang menyebut Rossi sebagai People's Champions untuk MotoGP 2015. Tak hanya di Valencia, sepanjang karirnya di kelas Premier, Valentino Rossi ternyata sudah pernah memulai balapan dari posisi belakang. Data statistik dari situs MotoGP menyebutkan kalau Rossi sudah 2 kali memulai balapan dari posisi paling buncit. Untuk yang pertama yakni di Qatar pada musim 2004, dan kedua terjadi pada MotoGP Belanda tahun 2006. Pada tahun 2004, Rossi harus memulai balapan dari posisi paling belakang sebagai bentuk hukuman. Terdakter dilempar ke posisi paling buncit setelah race director menganggap kru Rossi membersihkan grid supaya dapat traksi lebih baik pada malam sebelum balapan. Rossi menuding kalau kubu Sete Gibernau berada di balik jatuhnya hukuman tersebut. Gibernau, yang ketika itu jadi rival utama Rossi, dianggap menjadi pengaduk race director. Saat balapan, Rossi mengawali dengan sangat baik karena dia mampu menggeber motor Yamaha YZR M1-nya hingga menembus posisi ke-7 menjelang akhir lap pertama. Terus membalap dengan agresif, Rossi sempat mampu merangsek ke posisi 4 di lap kelima. Begitu agresifnya, motor Rossi pun sempat bersenggolan dengan tunggangan Alex Barros, hingga menyebabkan rider asal Brasil itu keluar jalur. Namun beberapa waktu berselang nasib buruk mendatangi Rossi. Ban belakang motor Rossi melintas di trek berpasir hingga membuatnya selip, jatuh serta gagal melanjutkan balapan. Beranjak pada MotoGP Belanda musim 2006, tampaknya menjadi perjalanan suram bagi Rossi. Dia mengalami kecelakaan keras saat sesi latihan bebas pertama dan membuatnya cedera cukup parah. Kala itu Rossi sempat dilarikan ke klinik sirkuit dan mendapat perawatan. Sementara akibat kecelakaan hebat yang dialaminya itu, Rossi pun mengalami patah tulang pergelangan tangan kanan serta retak pada tangan kanan dan pergelangan kaki kiri. Meski menjalani balapan dengan menahan sakit, Rossi mendapat hasil bagus di balapan tersebut. Dia menuntaskan race di posisi 8, tertinggal 23 detik lebih dari Nicky Hayden yang jadi juara. Itu balapan yang sangat sulit buat saya.
Tapi Dr. Costa, Marco Montanari dan seluruh staf klinik Mobile melakukan pekerjaan yang hebat dengan tangan saya dan saya bisa membalap sampai tuntas. Saya kesakitan, terutama saat start dan saya tak mampu membalap dengan kemampuan 100%, tapi itu tak masalah, kata Rossi usai balapan. Itulah informasi menarik yang kami sajikan untuk Anda, tetap pantengin terus channel Exposed Story. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe.